Nah kan kalian juga tahu saya di sini nggak kemana-mana. Komunikasi ya komunikasi, seperti biasa aja. Iya sih, udah gak ngomong. Kirain takut sama media. Yang muncul. Kaget tuh. Masa? Oh, saya nggak tahu. Itu salah preskon. Kayak artis aja sih preskon. Mengapa Ayu Ting Ting sindir kemunculan sang suami Angie di sejumlah media? Ini sih udah gak ngomong. Kirain takut sama media. Kondisi fisik Aki J tidak memungkinkan, pemeriksaan batal dilakukan. Lantas, seperti apa sesungguhnya kondisi kesehatan Aki J kini? Dan seperti apa pula liburan seru ala Giring Niji bersama keluarga tercintanya? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 30 menit ke depan hanya di Seleb on Cam. Maaf lahir batin, Kak. Statementnya ini. Selamat sore pemirsa, Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Ayu Rosmalina atau yang akrab disapa Ayu Ting Ting memang sedang ramai diperbincangkan. Bukan karena prestasi terbarunya, tetapi karena kabar hancurnya rumah tangga Ayu yang semakin santer beredar dan berhembus kencang. Dan sehari berselang setelah keberangkatan Abdul Rojak dan Umi Kalsum orang tua Ayu Ting Ting ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan rukun Islam kelima, kediaman Ayu di Bilangan Depok, Jawa Barat rupanya tak sepi. Lantunan ayat-ayat suci akan terus bergema di kediaman pedangdut satu ini, mulai dari kemarin malam hingga nanti jelang kedatangan kedua orang tua Ayu Ting Ting. Kan adik saya Abdul Rojak sampai sini berangkat haji. Ya, sekarang kita doakan ibadah, berikan kesehatan, ya sama di pulang kembali ya usiakan ya. Pengajian yang berlangsung sejak sore hari itu setidaknya menyiratkan sebuah sinyal selain untuk mendoakan keselamatan kedua orang tua Ayu, pengajian tersebut juga digelar untuk menemani Ayu dalam menjalani hari-harinya tanpa adanya ayah dan ibu di sisi Ayu saat ia tengah berbadan dua. Lantas, kemanakah Angie yang tak lain adalah suami Ayu? Mengapa lagi-lagi ia tak nampak di kediaman Ayu? Bukannya Angie sendiri yang mengaku jika status dirinya masih menjadi suami Ayu Ting Ting. Ya sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman media semuanya yang udah nungguin berhari-hari mungkin ya. Saya belum bisa ngasih apapun, omongan apapun, tapi mungkin ya sekarang saya beri omongan lah. Ya saya kemarin bukan maksud saya menghilang, bukan maksud saya buat kabur atau buat apalagi nggak bertanggung jawab atau apa. Enggak lah, saya nggak seperti itu. Saya tetap di rumah, saya tinggal di sini, saya nggak kemana-mana. Dan yang pasti hubungan saya sama Ayu sejauh ini saya masih berstatus suami istri. Saya lagi mikirin kandungan saya, gitu. Saya nggak mau mikirin yang lain, gitu. Menurut saya yang nggak penting di pikiran saya nggak perlu saya pikirin. Jadi yang penting sekarang anak saya sehat, sayanya pun sehat, dan orang-orang yang sayang tulus sama saya sehat, itu aja. Ketiadaan Angie seolah semakin menegaskan bahwa rumah tangga pedangdut dengan nama asli Ayu Rosmalina itu benar tengah didera masalah. Tapi tidak ada jawaban pasti masalah seperti apa sesungguhnya yang sedang mereka hadapi. Dan jawaban itu semakin tertutup kabut misteri saat Ayu Ting Ting menyikapi pernyataan Angie sehari sebelumnya dengan cara yang terkesan menyindir. Nah kan kalian juga tahu saya di sini nggak kemana-mana. Komunikasi ya komunikasi, seperti biasa aja. Iya sih, udah gak ngomong. Kirain takut sama media. Yang muncul. Kaget tuh. Masa? Oh, saya nggak tahu. Itu salah preskon. Kayak artis aja sih preskon.
Entah itu hanya sebuah guyonan biasa atau memang benar jika kalimat itu sindiran untuk sang suami. Yang jelas Ayu Ting Ting sudah tak mau ambil pusing dengan segala pertanyaan dan tuduhan miring atas rumah tangganya dengan Angie. Bahkan bagi Ayu, kehamilan dan kesehatan si jabang bayi adalah segala-galanya. Kalau yang berita-berita kemarin itu sempat pikiran, sempat apalah apa, ya pastilah siapa sih yang nggak kepikiran kalau kita diberitain yang aneh-aneh lah gitu ya. Tapi kan saya nyadar lagi gitu ya, inilah memang sudah resikonya, saya harus terima gitu. Makanya saya nggak akan pernah saya bawa stres dan nggak akan pernah saya bawa pusing gitu. Saya jalanin aja apa adanya gitu, apa adanya aja, kehidupan saya seperti biasa gitu. Saya juga ngerti banget gitu, dan saya juga nyadar gitu kalau saya ini kan public figure gitu, pasti semua orang pengen tahu yang namanya berita tentang saya, pengen tahu yang namanya keseharian saya ini seperti apa sih, rumah tangga saya ini seperti apa gitu, apalagi dengar berita-berita yang udah banyak banget di luar gitu kan. Kenapa saya harus nggak tonton gitu, kenapa saya malah nih ya, saya setiap pagi itu saya langsung pasang TV dari jam 6 pagi. Iya, serius. Saya orangnya nggak pernah ngada-ngada gitu, apa adanya. Saya nonton ya saya nonton. Retaknya rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie yang belakangan ramai diperbincangkan memang masih menjadi sebuah misteri. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan rumah tangga mereka? Benarkah adanya orang ketiga atau justru kabar jika tidak adanya restu dari orang tua menjadi pokok permasalahannya? Entahlah, sebagai sahabat, Gading Martin pun berharap jika semua akan berjalan baik-baik saja dan mendoakan yang terbaik untuk keluarga Ayu dan Angie. Ya kalau kenal Angie, kenal, kita satu grup motor bareng, satu geng bareng. Cuman maksudnya ya kenal, tapi kan kita tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka gitu. Kalau kemarin mereka sempat menikah, ikut berbahagia. Kalau sekarang mereka ada masalah, ya kita doain supaya masalahnya cepat selesai. Tapi tidak tahu ceritanya seperti apa. Ya kita doain mudah-mudahan dikasih yang terbaik lah. Tidak pernah berbicara no comment. Saya tidak pernah menyatakan berbicara no comment sampai sekarang. Yang jelas, saya cuma minta pengertiannya. Saya nggak mau banyak ngomong. Tidak semua apa yang saya rasakan dan apa yang saya alamin dan yang saya jalanin, semua orang harus tahu. Dan saya juga punya privacy. Daripada nanti ngeganggu janin saya, takutnya kenapa-napa, jangan sampai. Makanya saya lebih baik. Yang penting insya Allah saya selalu ada di jalan yang benar. Rencana penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa Aki J putra bungsu Ahmad Dhani terkait kasus yang dilakukannya Kamis kemarin rupanya harus batal dilakukan. Hal itu disebabkan lantaran kondisi fisik Aki J yang tidak memungkinkan untuk menjalani proses penyidikan. Hal tersebut dirasa wajar ketika Aki J baru sehari berada di rumah setelah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit pada hari Rabu lalu. Bahkan hingga Kamis kemarin, Aki J masih belum bisa melakukan banyak aktivitas. Maka inilah yang terlihat di kamar Aki J, tempat ia dirawat di kediamannya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dul di kamarnya Al. Ini ada kamar Al yang paling cocok buat kondisi Dul untuk recovery, tapi nggak boleh sama Komnas Anak dan tidak boleh oleh KPAI. Kemarin Dul dikunjungi oleh Ketua KPAI Ihsan Muhammad dan tadi pagi dikunjungi oleh Kak Seto sebagai Ketua Komnas Anak. Pokoknya mereka berdua memarahi saya, intinya bahwa Dul belum sehat secara fisik 100% sehingga belum boleh dilakukan BAP. Aki J tentu tidak hanya mengalami bekas luka fisik semata. Lebih dari itu, ada trauma yang membelenggu jiwanya. Dan hal ini juga yang menjadi alasan lain sehingga pemeriksaan kemarin itu batal dilakukan. Setidaknya, inilah yang diungkapkan Kak Seto yang menyempatkan datang ke kediaman Ahmad Dhani untuk melihat secara langsung kondisi Aki J serta menyarankan untuk menunda proses pemeriksaan dari pihak kepolisian. Nah, ini traumanya beda sekali saya kira dari apa yang selama ini saya tangani. Jadi ini cukup sangat serius ya untuk kondisi psikologis seorang anak. Dan itu harus dipertimbangkan betul-betul. Bukan hanya oleh tadi orang tua, tetapi juga oleh profesional. Bayangin aja misalnya teman-teman nabrak orang meninggal satu aja.
kepikiran. Yang udah gede nih. Nah ini 7. Dialami oleh anak 13 tahun. Itu nggak main-main. Mungkin juga bisa jadi mungkin kondisi dulu pulih 100% saat undang-undang itu berlaku. Bisa juga loh, ya kan? Karena memang estimasi dokter itu 6 bulan. Tapi dari kepolisian Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Maret, April lah kira-kira. berarti memang Saat berlakunya undang-undang itu,